Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel kesayangan Anda, tentunya di channel vlog sawit Indonesia ya. Di vlog saya tentunya bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, silahkan kalian bergabung terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya juga agar teman-teman sahabat tani mendapatkan notifikasi terbaru ketika Bang ABD mengupdate video-video terbaru di channel ini. Nah, di sini di depan saya ini adalah sawit varietas atau jenis PPKS Simalungun SMB. Jadi perawatan sawit ini sangat mudah atau simpel ya teman-teman sahabat tani. Jadi untuk yang pertama yaitu teman-teman sahabat tani harus memperhatikan kondisi tanah ya. Nah, di sini kondisi tanah sangat berperan penting bagi pertumbuhan semua tanaman lah ya teman-teman. Maupun itu tanaman sawit, tanaman karet, tanaman buah ya. Jadi tanah sangat berperan penting sekali bagi segala macam tumbuhan ya. Tidak lain yaitu sawit ya teman-teman sahabat tani. Jadi peran pentingnya itu sangat penting ya kalau menurut saya. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu harus menormalkan pH tanah terlebih dahulu. Mengapa harus menormalkan pH tanah? Karena tanah itu nanti cenderung memberikan zat-zat yang harus diserap oleh akar-akar kecil serabut sawit tersebut ya, yang harus diserap oleh akar-akar kemudian naik ke bagian tengah pangkal ini ya, nanti kemudian naik nutrisinya naik ke batang daun ini atau pelepah, kemudian dimasak ya saat panas terik matahari itu nanti masak, kemudian menghasilkan sebagai uap-uap lah ya teman-teman sahabat tani atau oksigen, disebut O2 atau oksigen ya. Dan nanti nutrisinya akan masuk lagi ke buah ataupun buah dompet ya, maksud saya itu nanti nutrisinya akan masuk ke dompet kemudian menjadi buah yang sangat bagus ya teman-teman sahabat tani. Jadi seperti itu ya sistem metabolisme tanaman kelapa sawit. Jadi setelah mereka menyerap nutrisi seperti pupuk kandang atau pupuk kimia, kemudian diolah ke batang, kemudian naik ke pelepah, dan nanti naik lagi ke dompet dan menjadi buah seperti ini ya. Jadi sudah paham ya teman-teman sahabat tani. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu penggarukan di sekitaran piringan. Nah, kenapa saya bilang harus digaruk ya? Karena karena rumput atau gulma ya. Karena gulma itu sangat mengganggu sekali bagi pertumbuhan sawit itu sendiri ya teman-teman sahabat tani. Jadi harus digaruk atau disemprot ya teman-teman sahabat tani, harus digaruk. Digaruk sekitar 1,5 meter atau sampai 2 meter ya, sampai 2 meter keliling ke bagian piringan sawit ini ya, keliling muter sampai bersih ya. Kemudian selanjutnya diberikan pupuk dolomit seperti ini warna putih ini pupuk dolomit ya teman-teman sahabat tani, bisa dilihat di layar HP Anda. Ini pupuk dolomit, kemudian diberikan jangkos ya. Ini jangkos fungsinya apa? Ini jangkos fungsinya untuk memberikan unsur hara, mengembalikan unsur-unsur mikroorganisme. Mengembalikan apa?
mengembalikan unsur mikroorganisme. Mikro itu kecil, sangat kecil ya teman-teman sahabat tani. Mikroorganisme, organisme itu kalau di mikroskop itu kelihatan sangat kecil ya, sangat kecil. Mikroorganisme membantu pertumbuhan akar ya, membantu pertumbuhan akar si sawit itu sendiri ya. Kenapa saya bilang harus dipupuk menggunakan dolomit dan jangkos atau pupuk kandang juga bisa teman-teman ya sahabat tani, untuk mengembalikan unsur hara atau mengembalikan unsur mikroorganisme di dalam tanah ya, untuk mengembalikan unsur mikroorganisme. Kemudian setelah unsur pH sudah terpenuhi semua, yang selanjutnya yang kedua itu bisa dilanjutkan menggunakan pupuk kimia seperti urea, seperti NPK, seperti TSP. Kemudian yang terakhir itu menggunakan pupuk MOP atau pupuk KCl, Muriate of Potassic atau KCl itu disebutnya teman-teman ya. Karena itu urutan yang terakhir, pencucian lebih mudah, yaitu bisa membesarkan ukuran buah dan menambah bobot buah. Itu untuk urutan yang terakhir. Nah, di sini saya akan contohkan secara simpel atau secara gambaran ya, gambaran teori ya teman-teman sahabat tani. Misalkan teman-teman sahabat tani itu untuk rotasi yang pertama dalam 1 tahun itu misalkan mupuknya itu 4 kali ya. Nah, mupuknya 4 kali. Untuk rotasi yang pertama itu teman-teman sahabat tani menggunakan pupuk urea. Kemudian untuk rotasi yang kedua itu teman-teman menggunakan pupuk NPK. Kemudian yang ketiga menggunakan pupuk TSP. Yang keempat itu menggunakan pupuk KCl itu yang terakhir ya. KCl bisa juga ditambah dengan borat, tapi jarang kalau borat ya. Jarang ditambah borat. Biasanya yang terakhir itu menggunakan pupuk KCl atau pupuk MOP, Muriate of Potassic ya. Potasit itu bukan potas ya, tapi itu kandungan unsur pupuk yang bisa membuat akar-akar tersebut bisa menyerap nutrisi yang sangat bagus ya. Di sini Bang ABD tidak menyebutkan unsur-unsur atau yang terkandung dalam pupuk tersebut atau segmen-segmen yang terkandung dalam pupuk tersebut. Nanti teman-teman sahabat tani malah bingung ya. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama tadi ya digaruk, kemudian dipupuk menggunakan dolomit, bisa ditambah jangkos, bisa tidak ya. Kalau nggak ada jangkos tidak ditambah tidak apa-apa. Kalau ada jangkos seperti ini bisa ditambah juga tidak apa-apa. Karena jangkos sangat bagus juga ya, karena sangat bagus juga dalam menghasilkan mikroorganisme di dalam tanah ya teman-teman sahabat tani. Kemudian yang kedua menggunakan pupuk kimia yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman sahabat tani. Sampai nanti bisa menghasilkan buah seperti ini. Bisa dilihat di layar HP Anda. Ini pelepahnya sangat bagus. Kalau sudah melengkung ke bawah seperti ini, itu artinya pohon ini metabolismenya sudah bagus, cara tumbuhnya sudah bagus, sudah maksimal. Kalau menurut saya teman-teman sahabat tani ya, sudah maksimal, sudah bagus. Sampai nanti bisa menghasilkan buah seperti ini, muter ya, ini muter ya, nggak hanya sebelah atau separuh ini muter teman-teman sahabat tani. Ini real ya, bukan bohong-bohongan atau AI, ini real muter sampai tingkat 2 itu bakal buah lagi. Yang di atas itu masih dompet ya, dompet besar. Ini sekitar 11 tandan atau 12 tandan ya teman-teman sahabat tani. Ini karena kemarin sudah dipanen ya. Karena kemarin sudah dipanen ya sudah mulai berkurang.
masih tinggal yang mentah-mentah. Ini yang masak-masak kemarin sudah dipanen. Ini sebenarnya banyak ya. Ini sampai 3 tingkat teman-teman ya, 3 tingkat. Bayangkan kalau yang ada di bawahnya itu sampai 8 tandan ya, satu pokok 4 tandan ya. 4 tandannya itu ya sudah ada sekitar 20 kilo sampai 30 kilo ya kalau sudah 4 tandan, apalagi sampai 8 tandan ya satu pokok. Sudah berapa itu sudah bisa ditambahkan sendiri. Jadi seperti itu. Ini seluruhnya ya teman-teman sahabat tani, digaruk semua, kemudian dipupuk menggunakan dolomit dan jangkos. Kemudian yang kedua itu menggunakan pupuk kimia. Ya, jadi seperti itu teman-teman sahabat tani cara perawatannya. Kemudian yang selanjutnya itu perawatan gulma bisa disemprot atau ditebas ya. Ditebas juga bagus menggunakan mesin potong rumput. Kalau ada parang menggunakan parang, kalau ada mesin menggunakan mesin, atau juga bisa disemprot di sekitaran gulma-gulma ini supaya bisa bersih, tidak terlalu tinggi dan mengganggu akar sawit itu sendiri ya. Kemudian pelepahnya disusun rapi seperti ini supaya nanti bisa jalan angkungnya tidak terlalu berserakan, bisa jalan angkungnya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin hanya ini saja video yang bisa saya sajikan di kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya berkembang dan maju, memberikan pengalaman saya, memberikan motivasi, memberikan dukungan untuk Anda bagi para petani di seluruh Nusantara ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.